Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Fitrika. Saya adalah mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2025 di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah jurusan Ekonomi dengan nomor pokok mahasiswa 2414460634. Saya akan mengajarkan materi kegiatan ekonomi di SMP Negeri 3 Bangkinang. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang-siang semangat. Sudah makan siang? Sudah. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, Ibu menanyakan kabar. Bagaimana kabar anak-anak Ibu pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah, lebih baik kita sebelum belajar, kita siapkan dulu kelas dan berdoa sebelum memasuki pembelajaran pada siang hari ini yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Mudah-mudahan dengan berdoa anak-anak ibu semuanya dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ibu absen terlebih dahulu ya. Andini Kimberly, Ahmad Fikri, Adelia Siska, Davin, Fitri Ramadhani, Fauzan Azmi, Muhammad Fauzan, Milyati Cahyani, Fadil Adha, Mairina Kamisha, Muhammad Zidan Al-Akbar, Muhammad Fadlan Ibrahim, Muhammad Fadil, Muhammad Revan, Muhammad Fadli Mustaqim, Marcel Fadilah, Nasya Hamdani, Nada Putri Syakira, Putri Nadira, Rayyan Isdiansyah, Rafif Arkana Akbar, Salsabila Nadifa, Syifa Nur Fadila, Septika Naila, Satria Hilma, Raida, Izzatul, Zamelia. Ada 4 orang yang tidak hadir karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan dan kembali ke sekolah seperti biasanya. Baiklah, sebelum kita memasuki materi pada siang hari ini, biar lebih semangat kita ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri.
Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Nah, aha aha. Nah, aha aha. Semangat. Kurang semangat. Ulang lagi ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat. Oke. Boleh jangan berdiri dulu. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Mantap. Silakan duduk anak-anak ibu. Baiklah. Udah siap untuk belajar siang hari ini? Sudah. Udah siap? Sudah. Alhamdulillah, semangat ya. Baiklah. Kita masuk materi siang hari ini yaitu tentang kegiatan ekonomi. Tujuan dari kegiatan ekonomi yang pertama, siswa dapat mendefinisikan kegiatan ekonomi. Yang kedua, siswa dapat menentukan tujuan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, siswa dapat menentukan jenis kegiatan ekonomi. Dah, silakan anak-anak ibu perhatikan gambar yang ada di depan. Dah, di situ ada, siapa yang tahu? Itu gambar apa? Fikri. Di sana adalah kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan kegiatan konsumsi. Iya, di situ ada 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama itu ada produksi, distribusi, konsumsi. Siapa yang tahu gambar apa yang pertama itu? Ada yang tahu? Angkat tangan, gambar apa itu, Nak? Iya. Kegiatan produksi. Iya, kegiatan produksi. Yang kedua, tentang Kegiatan distribusi. mengapain dia, Nak? Menjual, ya, menjual sayuran. Yang ketiga, ada yang tahu? Apa yang ketiga? Kegiatan konsumsi. Konsumsi. Dah? Siapa yang tahu apa itu produksi? Kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Iya, produksi adalah yang kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Distribusi. Apa itu distribusi, Fauzan? Proses menyalurkan barang. Iya, mantap. Proses menyalurkan barang atau jasa. Yang ketiga, konsumsi. Apa konsumsi? Orang yang memakai barang. Dah? Ada orang tuanya yang melakukan kegiatan ekonomi. Apa nak kegiatan apa, Patli? Jual sayur. Jual. Iya, itu termasuk kegiatan apa? Distribusi. Iya, bagus. Itu termasuk kegiatan distribusi. Dah? Apa contoh kegiatan konsumsi? Apa? Iya, membeli bahan pedagang. Apalagi? Apalagi? Contohnya, Fikri? Iya, memakai pena. Itu termasuk juga kegiatan ekonomi konsumsi. Dah? Sekarang kita lanjutkan ya. Sebelum menonton video, kita akan belajar atau Ibu akan membagikan materi atau bacaan tentang kegiatan ekonomi. Ya.
Ibu bagi per kelompok aja. Selanjutnya Ibu akan menayangkan video. Silakan anak-anak Ibu ditonton videonya ya. Halo anak-anak, apa kabar? Salam sehat untuk kalian. Kita bertemu kembali dengan materi kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhannya. Terdapat 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna barang dan jasa. Setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang yang lain. Perbedaan nilai guna pada suatu barang. Yang pertama, nilai guna bentuk atau form utility, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya, kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila diolah menjadi tahu atau tempe. Yang kedua, nilai guna tempat atau place utility, yaitu nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Misalnya, pasir akan bertambah nilai gunanya di toko bangunan. Yang ketiga, nilai guna waktu atau time utility, yaitu nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Misalnya, jaket digunakan saat cuaca dingin. Yang keempat, nilai guna kepemilikan atau ownership utility, yaitu nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Misalnya, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna jika dibeli dan dipakai oleh seseorang. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang disebut dengan produsen. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Untuk melakukan produksi, seorang produsen harus ingat tentang 3 hal. Yang pertama, what? Barang-barang apa saja yang akan dihasilkan dan bahan-bahannya apa saja. Kemudian yang kedua, how? Bagaimana memilih faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang. Yang ketiga, who? Kepada siapa barang produksi tersebut didistribusikan. Produksi memerlukan faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Faktor alam dan tenaga kerja disebut sebagai faktor produksi asli, karena melalui faktor tersebut manusia sudah dapat menghasilkan barang. Faktor modal dan kewirausahaan disebut sebagai faktor produksi turunan, karena hasil dari faktor produksi asli. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Yang pertama ada tanah, hutan, barang-barang tambang, dan air. Faktor tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih.
Faktor modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa berupa barang seperti gedung, mesin, bahan mentah, atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Tujuan kegiatan distribusi. Yang pertama, menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Kemudian, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa terpenuhi. Dan yang terakhir, agar kontinuitas produksi terjamin. Terdapat 3 cara mendistribusikan barang. Yang pertama, distribusi langsung, yaitu distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung, yaitu sistem produksi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Yang ketiga, distribusi tidak langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Kegiatan konsumsi. Manusia setiap harinya melakukan kegiatan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga terdapat konsumen yang merupakan pemakai barang hasil dari produksi. Silakan dicatat ya nak ya. Itu banyak poin-poin penting di dalam Pengertian video konsumsi adalah tersebut. kegiatan memakai, Ya, menggunakan, atau dicatat. menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Barang yang digunakan secara berangsur-angsur, contohnya tas, buku, pakaian, sepeda, motor. Barang yang digunakan langsung habis, contohnya makanan dan minuman. Pelaku kegiatan konsumsi ada 3, yaitu rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga negara. Kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Setiap anggota keluarga memiliki kebutuhan yang berbeda, baik dilihat dari jumlah maupun ragam. Contoh kebutuhan anggota keluarga bisa berupa makanan dan pakaian, sedangkan kebutuhan keluarga adalah rumah, listrik, maupun telepon. Kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Catat ya. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksi barang, perusahaan memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Perusahaan dapat menekan biaya produksi dengan membeli atau menggunakan bahan baku yang murah, menggunakan tenaga kerja yang terampil, atau juga menggunakan teknologi yang tinggi sehingga dapat menghasilkan barang dalam jumlah banyak dengan kualitas yang baik. Kegiatan ekonomi negara. Sama dengan perusahaan, Catat ya. negara bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen. Konsumsi Ini adalah negara kegiatan ekonomi bertujuan negara. untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat. Negara setiap akhir tahunnya membuat rancangan anggaran dan belanja negara melalui persetujuan DPR. Hal ini dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Demikianlah anak-anak pelajaran kita hari ini pada materi kegiatan ekonomi. Silakan kalian mengulang kembali materi tersebut. Jangan lupa untuk selalu menerapkan gerakan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan Dah. Setelah Ibu tayangkan video tersebut, ada yang bisa menyimpulkan? Fikri dulu.
dilakukan manusia untuk memberikan atau memenuhi kebutuhannya. Iya. Tuh, Fikri. Terima kasih, Fikri. Ada yang bisa menambahkan? Raida? Kegiatan produksi. Tujuan utama kegiatan produksi adalah memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Kemakmuran merupakan keadaan ketika jumlah alat semua kebutuhan cukup dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Secara khusus, tujuan produksi adalah meningkatkan keuntungan bagi produsen atau perusahaan. Bagus. Mantap ya. Ada lagi? Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Silakan, Davin. Kegiatan ekonomi dalam klien aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan saat ini ataupun mau yang akan datang. Bagus ya, tepuk tangan dulu untuk kawan-kawannya yang sudah menyimpulkan video tentang kegiatan ekonomi. Selanjutnya, kita kerjakan LKPD ya, per kelompok. Ibu bagikan LKPD lembar kerja peserta didik. Silakan anak-anak ibu didiskusikan bersama teman sekelompoknya. Silakan anak-anak ibu didiskusikan bersama teman-teman sekelompoknya. Kalau yang tidak paham, tanyakan sama ibu. Silakan. Nanti setelah didiskusikan, dipresentasikan di depan kelas. Dah? Dirembukkan. Sama-sama nak, ya, didiskusikan bersama-sama. Ya, didiskusikan bersama-sama. Dan didiskusikan bersama-sama. Diskusikan, ya. Tentang kegiatan ekonomi. Yang tidak paham boleh ditanyakan. Diskusikan ya, nanti dipresentasikan di depan kelas. Kalau ada kendala yang tidak paham boleh ditanyakan. Apa nak? Sikit-sikit aja. Warung menjual sebagai keperluan sehari-hari. Iya. Warung menjual berbagai keperluan sehari-hari. Nah, ini termasuk apa? Produksi kah, distribusi atau konsumsi? Warung menjual berbagai keperluan untuk sehari-hari. Apa itu? Nah, ya udah kerjakan. Yang tidak paham boleh ditanyakan. Paham? Nah, ini di checklist ya, mana kebutuhan kegiatan mana dia? Produksi kah, distribusi atau konsumsi?
Paham, Nak? Nah, ini ya, dicentang aja. Nih. Ini kemana perginya kegiatan ini? Produksi kah, distribusi, atau konsumsi ya? Nah, kerjakan ya. Paham kan? Putri? Iya. Diisi ya. Yang tidak paham masih ada? Yang belum paham? Buat di sini isinya. Di sini ya, Nak. Nah, kalau dia kegiatan produksi, nah, ini apa nih produksi? Dicentang aja. Ini apa? Distribusi dicentang. Iya. Iya. Dah ya? Ada yang tidak paham? Diskusikan, nanti dia apa ya? Dipresentasikan di depan kelas. Yang mana? Apa faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi? Mana buku yang tadi? Faktor-faktornya. Kitabnya mana? Nah, di sini ada faktor-faktor kegiatan produksi. Di situ ada faktor-faktornya. Ya, ada faktor-faktornya. Di situ ada faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi. Ya, nih, ya. Ada faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal. Nanti pas presentasi yang udah didiskusikan, ada bahannya dibawa ke depan, dibacakan di depan. Paham? Apa? Yang mana? Faktor-faktornya
Boleh juga ini ya. Produksi ya. Kegiatan produksi ya. Catat ini ya. Nah, yang ini bisa. Karena di ini kan apa kan? Udah? Apalagi Putri? Faktor-faktor juga, faktor kegiatan. Ini ada di sini. Nah, ini dia. Faktor-faktor kegiatannya. Ya, yang soal nomor 2 ini dia. Nah, ini dicatat nih. Di lembar jawabannya. Iya. Ini faktor-faktor produksi. Ini ada faktor alam. Iya. Ditulis saja, Nak. Nah, di bawahnya. Iya, di sini boleh, di sini juga boleh. Nanti pas presentasi bawa ini. Ya, sama iya. Bawa aja nih nanti kita juga ya. Boleh. Iya, enggak. Ada lagi kendalanya, Nak? Apa Ibrahim? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang pertama? Iya. Iya. Ini tujuannya. Iya. Yang ini udah paham? Udah dapat isinya? Udah atau belum? Belum ya. Kalau nggak ada di sini berarti di buku paket. Di situ ada halaman 30 tentang kegiatan ekonomi. Di situ ada faktor-faktor produksi. Boleh juga dicatat di bukunya ya. Ada lagi, Nak? Yang mana? Nomor 2. Kalau nomor 2 ini tidak ada di ini materi, ada di materi di buku paket. Halaman 30. Di situ ada faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Nih ya, faktor-faktor produksi. Bisa tak di sini ya. Ada lagi yang belum paham? Kelompok lain, ada kendala? Ada yang tidak paham? Masih ada? Diskusikan, Nak. Apa kendalanya? Fadil Atha? Putri, udah paham? Faktor-faktor ya yang mempengaruhi kegiatan produksi. Tidak ada di sini berarti dari di ini paketnya ya. Ada lagi? Fitri paham? Diva? Diva? Paham, Nak? Kalau nggak paham ditanya lagi ya.
Fikri udah selesai? Nanti ke depan dipresentasikan nanti bab-babnya yang mau dibacakan. Udah selesai ya? Belum? Nah ini ya, ini jelaskan tujuan dari kegiatan distribusi. Ya, ini apa nih? Ini ada gambarnya, diperhatikan gambarnya. Gambar di atas itu menunjukkan tujuan kegiatan distribusi. Jelaskan. Apa? Nanti di depan iya, bahasa Sunda. Ini nggak usah dibawa. Iya. Ya. Oke, ada poin-poin penting di sini. Boleh dicatat di catatannya. Seperti ini faktor yang mempengaruhi kan tidak ada ya. Nah, dicatat di bukunya. Ya, nanti yang penting itu dicatat, nanti dipresentasikan di depan. Apa? Tanasya? Nanti tampil di bawah ini ke depan, dipresentasikan yang hasil diskusinya. Yang ini taruh di sini, ini nanti dibawa ke depan hasil diskusinya tadi ya. Nah dicatat, nah nih seperti depannya ya, yang penting-penting itu dicatat di sini, nanti dipresentasikan ke depan ya. Ada lagi ya? Ibrahim paham kan? Putri nanti yang dibawa ke depan mana dia? Nah ini materi ini nanti dipresentasikan ke depan. Yang udah diskusikan di sini ya, kan udah di apa? Yang itu taruh ini. Yang di bawah ini nanti kamu catat ini Putri ya, yang penting-penting ini nanti ini. Nah biar lengkap, nanti kalau ada seandainya temannya bertanya bisa kamu jawab. Yang ini di bawah. Apa nih? Taruh di atas. Jangan dicoret-coret. Udah? Nanti udah. Nanti maju presentasikan ini dibawa ya. Ini enggak. Ya, ini aja yang dibawa, dicatat yang penting-pentingnya ini. Nah, nanti kalau seandainya kawannya bertanya tentang faktor-faktor kegiatan ekonomi, jawabannya sudah ada. Ya, ada yang mau ditanyakan? Rembukan bersama, apapun masalahnya, apa isinya, cari sama-sama. Zidan. Paham semuanya, Nak? Ada yang tidak paham? Yang tidak paham, boleh ditanyakan, jangan malu-malu ya. Waktu masih ada, jangan malu-malu kalau mau bertanya. Yang tidak paham.
Enggak, nak. Faktornya itu ada faktor produksi ini ya, ada faktor alam. Nah, dia ada 3. Ya. Nanti ke depan yang didiskusikan ini, presentasikan ke depan, ini yang dibawa. Ini taruh sini aja. Ya, ini aja dibawa ke depan. Nanti dibacakan ini ke depan. Ini diisi ya, faktor alam. Ada 3 faktor. 2 lagi cari faktornya. Udah? Ibrahim udah selesai? Belum? Nasya? Masih banyak lagi? Yang mana lagi? Iya. Tujuan dari kegiatan produksi. Itu ada tujuan kegiatan produksi. Gambar di atas ini kan. Ini memproduksi nih. Lagi nggak usah, ini aja, ini yang dibawa ke depan, ini no, ini yes ya, ini sama semua, ini dibawa ke depan, ini bahannya untuk yang dipresentasikan ke depan nanti ya. Ini iya, nanti disampaikan ke depan hasil diskusinya ya, boleh ini dibawa, boleh ya. Nanti itu ada faktornya nih, faktor produksi. Kalau seandainya ada yang bertanya tentang faktor produksi, itu ada 4. Apa? Yang ini yang dibaca, nanti dibawa ke depan di apa aja. Tapi tidak terlalu ya. Fadil, Mustaqim, udah? Mana lagi? Dia bawa sini, enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa. Ini dicentang, nak. Ini faktor produksi. Ini distribusi. Ini konsumsi. Ya. Dicatat, nak ya. Tentang ini dia ada juga di bahannya, dilihat bang, di buku halaman 30 dia. Nah ini ini ada ya, ada faktornya, ada tujuannya juga. Nih ya, dicatat di sini, catat biar nanti jadi bahan apa, presentasi di depan. Faktor konsumsi yang mana? Jelaskan faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Ini ada di materi. Ini distribusi. Konsumsi cari, nak. Yang konsumsi. Faktor. Iya, konsumsi. Faktor yang mempengaruhi kegiatan. Nih. Dicatat di sini ya. Iya.
Ada lagi? Ada lagi nak yang belum paham? Gak usah malu ya, tanyakan. Tika udah nak? Udah paham semuanya? Prediksi? Iya. Iya, ini belum. Ini enggak paham. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Catat ya. Nih. Nah, ini dia. Catat. Nanti yang didiskusikan, yang ini kan, yang dipresentasikan nanti yang ini juga. Ini no. Ya, ini aja. Iya, nanti dibacakan, dipresentasikan ke depan siapa yang juru bicara, itu yang membicara apa, yang membacakan ke depan. Waktu tinggal 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Silakan diisi LKPD-nya. Mana? Yang mana? Iya, faktor-faktor kegiatan konsumsi. Mana dia? Nih ya. Nih. Iya. Ini diisi ya. Ini belum diisi lagi nak. Ini paham kan? Distribusi. Ada ya tujuannya di itu materinya. Bantu kawan ya, bantu kawan mencarinya. Satria, ya Davin juga ya. Tujuan dari kegiatan distribusi. Ya. Enggak ada di sini, cari di buku paket. Apanya? Iya. Apa? Iya. Itu aja. Apa? Iya, dari sini, dari tentang kegiatan ekonomi. Nanti ada itu faktornya, ini yang faktor. Iya. Moderator. Iya. Udah dicatat, udah diisi. Za, udah diisi. Iya, tapi ini diisi, Za. Udah. Iya, ada 4 faktor. Apalagi ada tadi tuh tentang faktor konsumsi. Jenis faktor konsumsi. Ini dia. Nih. Iya. Jenis-jenis. Iya, ini dicatat ya. Nih. Nanti yang dibacakan ini. Ini yang dibawa nanti dipresentasikan. Ya itu. Yang didiskusikan ini yang ini. Ini itu yang dibawa. Udah waktu 1 menit lagi ya. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke. Kita ice breaking terlebih dahulu ya nak ya. Silakan berdiri. Berdiri semuanya biar semangat lagi.
Biar semangat lagi ya. Ice breaking. Ya, bisa? Hello, apa kabar? Semua baik-baik saja. Tepuk tangan, tepuk kiri, hentak kaki, hentak kiri. Mari kita ketawa. Hahaha. Kurang semangat ya. Ulang lagi. Dah, 1, 2, 3. Hello, apa kabar? Semua baik-baik saja. Tepuk tangan, tepuk kiri, hentak kaki, hentak kiri. Mari kita ketawa. Hahaha. Oke. Dah, tepuk konsentrasi lah. Dah, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Mantap. Terima kasih. Tepuk tangan dulu biar semangat. Dah, karena udah didiskusikan, sekarang kita masuk kegiatan selanjutnya, yaitu mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, hasil diskusinya dipresentasikan oleh kelompok pertama. Silakan maju anak-anak ibu. Dan mempresentasikan ini ada moderatornya. Di sini aja, Nak. Ya. Ucapkan salam, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifat Fadila dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, sebelum itu saya akan memperkenalkan teman saya. Memperkenalkan teman saya ini. Perkenalkan teman saya ini. Muhammad Putri, Muhammad Fauzan yang akan dipresentasikan oleh Putri. Kepada Putri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Kegiatan ekonomi atau produksi, distribusi, konsumsi. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Konsumen sebagai pemakai barang hasil produksi. Dari ketiga pelaku kegiatan ekonomi yaitu produsen, distributor, dan konsumen hanya berkesinambungan satu sama lain. Tidak mungkin hanya produsen saja tanpa ada konsumen. Begitu juga konsumen tidak akan memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa ada distributor. Kegiatan produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Anda juga sebelumnya telah mempelajari modal bisnis, yaitu kegiatan mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi dan menjadi barang jadi. Kegiatan tersebut biasa dikenal dengan kegiatan produksi. Dari kegiatan produksi dapat juga menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Tujuan produksi. Adapun tujuan produksi yaitu untuk memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Di dalam melakukan produksi, seorang produsen baik secara perorangan maupun lembaga harus memahami 3 hal tentang buat atau apa. Hal yang pertama kali yang harus dilakukan oleh produsen yaitu harus menentukan barang atau jasa apa yang akan diproduksi dan bahan apa yang dilakukan untuk membuat barang atau jasa tersebut. Selain itu, produsen harus melihat dan melakukan analisis kebutuhan pasar atau yang dibutuhkan masyarakat sehingga barang atau jasa yang akan diproduksi sesuai dengan
kedua, atau bagaimana? Produsen harus memikirkan bagaimana memilih faktor-faktor produksi. Faktor produksi berkaitan atau melibatkan modal, tenaga kerja, dan bahan baku. Tanpa faktor produksi, kegiatan produksi barang atau jasa bisa berjalan. Selain itu, produsen juga harus memikirkan bagaimana cara memproduksinya. Apakah menggunakan mesin atau secara konvensional dan tetap mempertimbangkan prinsip ekonomi dan efisiensi. 3. Kontrol atau siapa. Produsen harus memahami untuk siapa barang atau jasa tersebut diproduksi atau dihasilkan. Produsen harus menentukan untuk siapa atau jasa barang atau jasa tersebut diproduksi secara detail dan menyeluruh. Barang atau jasa akan mengalami kesulitan dalam hal pemasaran tanpa mengetahui siapa konsumennya. Misalnya, seorang produsen makanan akan memproduksi jenis makanan ringan atau berat. Hal ini berkaitan dengan promosi yang akan dilakukan menjualnya. Produsen harus mengetahui 3 hal tersebut supaya kegiatan produksi dapat berjalan dengan baik. Kegiatan distribusi. Setelah kegiatan produksi, kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan mengantar barang atau jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Adapun tugas utama dari kegiatan distribusi yaitu membeli barang-barang dari pihak produsen, kemudian dijual kepada pihak konsumen. Cara distribusi. Sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada. Ada data yang ingin bertanya? Kegiatan distribusi adalah menyalurkan barang atau jasa ke pihak konsumen atau produsen. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada kelompok 1. Dan selanjutnya kelompok 2. Tidak perlu banyak-banyak ya nak, singkat saja. Tidak semuanya yang dibacakan. Ya, tidak semuanya dipresentasikan di depan. Dan silakan kelompok 2. Tidak semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang ingin membacakan hasil diskusi kami. Sebelum kami membaca hasil diskusi kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rafif dan teman saya yang akan dibacakan oleh saya. Pada saya dipersilakan. Kegiatan distribusi. Setelah kegiatan produksi, kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Orang yang melakukan distribusi tersebut distributor. Adapun tugas utama dari kegiatan distribusi yaitu membeli barang dari pihak produsen untuk kemudian dijual kepada pihak konsumen. Cara distribusi. Untuk mencapai tujuan distribusi ada beberapa cara yang dilakukan agar barang sampai pada konsumen. Cara tersebut antara lain distribusi langsung adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen secara langsung tanpa melalui perantara. Contohnya ketika Anda membeli bakso langsung ke tukang baksonya tanpa perantara. Distribusi semi langsung adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen melalui perantara yang masih bagian dari produsen. Misalnya ada satu perusahaan yang bergerak dari bidang pakaian, contohnya baju Lampung.
distribusikan ke distributor untuk saya, tetapi langsung ke toko sendiri, yaitu pabrik aku yang sudah tersebar di berbagai daerah. Distribusi tidak langsung adalah kegiatan distribusi melalui perantara atau distributor supaya barang bisa Terima kasih kepada saya yang telah membacakan hasil diskusi kami. Sebelum kami menutup hasil diskusi kami, apakah ada yang bertanya? Kalau ada, dipersilakan. Silakan nak, kalau ada yang ingin ditanyakan sama kelompok 2, silakan. Silakan Putri. Sebutkan contoh barang konsumsi. Sebutkan contoh barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang berangsur-angsur habis, misalnya pulpen, buku, dan sebagainya. Sementara itu, barang yang langsung habis seperti barang makanan dan minuman yang akan beli di kantin. Setelah itu, kita ada potongan rambut di salon. Hal tersebut merupakan salah satu contoh jasa langsung habis. Ya. Terima kasih yang sudah bertanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 3. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami membacakan hasil diskusi kelompok kami, saya ingin memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Mustaqim, bisa dipanggil Fahmi, dan teman saya Nada, Tika, yang akan dibacakan oleh Kak Franska. Persilakan saudara. kegiatan produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Anda juga perlu dalam mempelajari metode. Sebelumnya, yaitu kegiatan mengolah barang yang menjadi barang setengah jadi dan menjadi barang jadi. Kegiatan tersebut bisa dikenal dengan kegiatan produksi. Dari kegiatan produksi dapat juga menambah nilai suatu barang atau jasa. Adapun tujuan produksi yaitu untuk memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Itulah hasil diskusi. Apakah ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 3? Silakan. Silakan nak. Silakan. Silakan dijawab. Hal yang pertama kali harus dilakukan oleh produsen yaitu harus memikirkan barang atau jasa apa yang akan diproduksi dan bahan yang apa diperlukan untuk membuat barang atau jasa tersebut. Selain itu, produsen harus melihat dan melakukan analisis kebutuhan pasar atau yang dibutuhkan masyarakat sehingga barang atau jasa yang akan diproduksi sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Itulah diskusi hasil kelompok kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Dipersilakan. Kuatkan suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Sebelum kami membaca hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Nasya, teman saya
Marilah teman-teman membaca tulis kami yang dibaca oleh kita. The Bluetooth device is connected successfully. Distribusi. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak perusahaan kepada pihak konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Adapun tugas utama dari kegiatan distribusi yaitu membeli barang-barang dari pihak perusahaan kemudian dijual kepada pihak konsumen. Cara distribusi. Untuk mencapai tujuan distribusi ada beberapa yang cara dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Distribusi langsung adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen secara langsung tanpa melalui perantara. Adakah yang ingin menanya? Apa saja cara-cara distribusi? Ada 3. Distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Baiklah, sampai sini hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita panggil kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kami. Sebelum membacakan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ida. Nama saya Ida. Putri. Adil. Yang akan dibacakan oleh kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan yang menghasilkan sesuatu barang atau jasa. Kegiatan distribusi. Setelah kegiatan produksi, kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Adapun tugas utama dari kegiatan distribusi yaitu membeli barang-barang dari pihak produsen untuk kemudian dijual ke pihak konsumen. Cara distribusi. Untuk mencapai tujuan distribusi ada beberapa cara yang dilakukan agar barang sampai pada konsumen. Cara tersebut antara lain sebagai berikut. A. Distribusi. Distribusi langsung adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen secara langsung tanpa melalui perantara. Contoh, ketika Anda membeli bakso langsung ke tukang bakso tanpa perantara. B. Distribusi semi langsung adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen melalui perantara yang masih bagian dari produsen. Misalnya, ada sesuatu perusahaan yang bergerak di bidang pakaian, contoh batik kampung. Hasil batik kampung ini tidak didistribusikan ke distributor lain, tapi langsung ke toko sendiri, yaitu batik kampung yang sudah tersebar di berbagai daerah. Distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah kegiatan distribusi yang melalui perantara atau distributor supaya barang tidak sampai ke konsumen. Agen, grosir, dan pedagang kecil bertindak sebagai pedagang perantara. Contohnya, Anda berbelanja ke warung tetangga untuk membeli buku tulis. Buku tulis tersebut
tidak dibuat oleh warung tersebut, tapi produksi oleh pihak kertas atau buku. Bagian konsumen, manusia setiap hari melakukan kegiatan konsumen dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan konsumen adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Setelah diskusi kami, apakah teman-teman ada yang bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan nak untuk kelompok 5. Angkat tangan yang mau ditanyakan, silakan. Siapa Rapip duluan? Apa itu kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen. Ada lagi? Jelaskan pengertian dari kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsuran atau langsung habis. Ada lagi? Dah? Cukup ya? Tutup nak. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian semuanya ya. Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Dah? Dengan pembelajaran kegiatan ekonomi ini ada yang bisa menyimpulkan. Putri, dengarkan. Kegiatan produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsuran atau langsung habis. Ada lagi yang bisa menambahkan kesimpulan tentang pembelajaran kegiatan ekonomi? Ada yang bisa menambahkan? Ya, Nada. Setiap barang memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Nilai guna satu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Bagus ya. Ada lagi? Ada lagi, nak? Yang bisa menyimpulkan? Dah? Silakan nak, Rapip. Distribusi tidak langsung adalah kegiatan distribusi melalui perantara distributor supaya barang bisa sampai ke konsumen, agen, grosir, dan pedagang kecil bertindak sebagai pedagang perantara. Contohnya, berbelanja ke warung tetangga untuk membeli buku tulis. Buku tulis tersebut tidak dibuat oleh warung tersebut, tetapi diproduksi oleh pabrik kertas atau buku. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ada lagi yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini, kegiatan ekonomi? Davin. Dah, terima kasih ya Ibu ucapkan untuk anak-anak Ibu yang telah bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Dah, selanjutnya ada pertanyaan refleksi ya.
Bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang kegiatan ekonomi? Nah, Sipa. Sangat senang. Pengalaman yang saya peroleh setelah mempelajari kegiatan ekonomi adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang fakta-fakta ekonomi. Ya, tepuk tangan untuk Siva. Dah. Apakah hal yang terpenting yang bisa kalian ambil dari kegiatan ekonomi? Tika. Hal yang terpenting yang dipelajari dari kegiatan ekonomi adalah bagian sumber yang terbatas dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Iya, tepuk tangan untuk Tika. Nah, dan jadi kesimpulannya yaitu kegiatan ekonomi itu adalah segala aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Jadi kegiatan ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi apa? Produksi yaitu menghasilkan barang atau jasa. Distribusi menyalurkan barang atau jasa. Konsumsi iya, yang memakai barang. Contoh kegiatan ekonomi produksi. Apa contohnya? Produksi, nak. Iya, bagus. Apalagi menanam padi itu produksi. Distribusi. Iya, pedagang pasar. Konsumsi. Iya, pulpen ya. Nah, itu konsumsi langsung habis. Ya, maksudnya itu berangsur-angsur ya. Kalau yang langsung habis itu minuman dan makanan. Itu saja ya, Nak, pelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Ibu bisa memahami lebih lanjut lagi tentang kegiatan ekonomi. Dan Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah berpartisipasi ya dalam kegiatan belajar mengajar dari awal sampai akhir. Teruslah belajar, jangan sampai jangan merasa takut. Nah, ya, teruslah belajar. Nah, kita ucapkan alhamdulillah. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, simpan bukunya. Sekarang waktunya pulang. Dan masukkan bukunya ke dalam tas dan disiapkan ketua kelas. Siap, Putra. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, silakan anak-anak Ibu pulang. Bawa tas. Ijaknya ndak iya pulang. Ini namanya.